Halo guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai penyetaraan reaksi kimia. Sebelumnya kita harus mengenal dulu yang namanya reaksi kimia itu guys. Jadi reaksi kimia adalah perubahan zat yang bersifat kekal atau terbentuk zat baru. Misalnya yaitu adalah besi berkarat. Nah, jadi karat besi itu dia tidak bisa diubah kembali menjadi besi yang utuh ya guys. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Nah, itu nanti ada 4 hal ya guys. Yang pertama yaitu adalah terbentuknya endapan. Yang kedua yaitu terbentuknya gas. Yang ketiga terjadinya perubahan warna. Dan yang keempat yaitu adalah terjadinya perubahan suhu. Nah, selanjutnya prinsip penyetaraan reaksi kimia didasarkan oleh hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Bunyinya, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu tetap. Sehingga jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu juga tetap guys. Dalam persamaan reaksi kita mengenal yang namanya fase atau wujud zat dalam reaksi kimia. Nah, ini ada 4 fase. Yang pertama yaitu adalah solid, simbolnya S, yaitu adalah padatan. Yang kedua yaitu adalah liquid, simbolnya L atau cairan. Yang ketiga yaitu adalah aqueous, simbolnya Aki, yaitu larutan. Dan yang keempat yaitu adalah gas, simbolnya G. Kemudian istilah-istilah yang terdapat dalam persamaan reaksi. Nah, ini perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada reaktan atau disebut dengan preaksi, yaitu zat sebelum reaksi. Yang kedua yaitu ada produk atau hasil reaksi, yaitu zat sesudah reaksi. Yang ketiga yaitu adalah koefisien, yaitu jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Terakhir yaitu adalah indeks, yaitu jumlah atom dalam satu molekul. Selanjutnya, ini ada persamaan reaksi kimia bisa kita lihat. Nah, untuk yang dilingkari warna merah itu menunjukkan koefisien. Lalu, untuk yang dilingkari warna hitam itu menunjukkan indeks. Dan untuk yang dilingkari warna kuning itu menunjukkan wujud atau fase zat. Nah, dari persamaan reaksi ini kita bisa menentukan yang pertama reaktannya yaitu Na dan H2O, dan untuk produknya yaitu adalah NaOH dan H2. Nah, bagaimana sih cara menyetarakan persamaan reaksi itu? Nah, yang pertama yaitu dengan cara sederhana. Untuk cara sederhana, yang pertama kali kita setarakan yaitu adalah kationnya, yang kedua ada anion, ketiga hidrogen, dan yang keempat adalah oksigen atau disingkat dengan KH. Nah, kalian juga bisa menyetarakan melalui logamnya dulu, kemudian non logam, lalu ada hidrogen, dan terakhir oksigennya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya guys. Oke guys, untuk contoh soal yang pertama, nah di sini kakak akan menjelaskan menggunakan cara sederhana. Oke, selalu diingat ya guys, untuk penyetaraan reaksi kimia, jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi ya guys. Nah, oke, untuk langkah pertama kita harus menentukan yang termasuk logamnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang termasuk logam yaitu adalah Al atau aluminium. Nah, jika sudah tidak ada logam yang lain, langkah selanjutnya kita mencari yang termasuk non logam. Non logamnya di sini yaitu adalah Cl atau klor. Nah, jika sudah tidak ada non logam yang lain, baru kita lihat atom H-nya atau hidrogen. Nah, jika sudah, lalu kita lihat Al sebelum reaksi. Jumlah atomnya ada 1 ya guys. Lalu Al setelah reaksi di sini juga ada 1. Itu artinya reaksi A untuk Al itu sudah setara guys. Oke, lanjut untuk Cl. Cl sebelum reaksi terdapat 1 atom, dan sesudah reaksi terdapat 3 atom guys. Nah, itu artinya sebelum reaksi dan sesudah reaksi Cl itu belum setara. Supaya setara berarti kita cari KPK-nya. Yang kekurangan kita kalikan dengan
3. Nah, KPK-nya kita jadikan sebagai koefisien di depan HCl di sini guys. Itu artinya reaksi untuk Cl sudah setara. Lalu untuk atom H, oke, kita lihat atom H sebelum reaksi. Di sini jumlahnya ada 1 guys. Namun karena terdapat koefisien di depannya, itu artinya 1 dikalikan dengan 3. Nah, berarti H-nya ada 3. Lalu untuk di sebelah kanan, nah jumlah atom H-nya ada 2 guys. Nah, itu artinya H-nya juga belum setara. Supaya setara berarti kita cari KPK-nya, berarti 2 dikalikan dengan 3/2 guys. Nah, nanti itu dijadikan sebagai koefisien di depan H2. Ini artinya reaksinya sudah setara. Oke, lalu kita lihat ke dalam reaksi yang sudah kita setarakan tadi. Di sini masih terdapat pecahan 3/2. Kita harus merubahnya menjadi bilangan bulat dan sederhana. Oleh karena itu, supaya reaksinya menjadi bilangan bulat, kita kalikan semuanya dengan 2. Oke, berarti reaksi akhirnya yaitu adalah 2Al fasenya solid atau padat ditambah dengan 6HCl fasenya aquos atau larutan menjadi 2AlCl3 fasenya aquos atau larutan ditambah dengan 3H2 fasenya gas. Untuk cara yang kedua yaitu adalah cara aljabar. Nah, supaya kalian tidak bingung apa sih cara aljabar itu seperti apa, nah kita langsung ke contoh soalnya saja ya guys. Di sini ada K2CO3 direaksikan dengan AlCl3 menjadi Al2CO3 3 kali ditambah dengan KCl. Oke. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal tersebut menggunakan cara aljabar saja guys. Nah, kenapa saya menggunakan cara aljabar? Karena cara aljabar itu bisa digunakan untuk reaksi yang sederhana maupun reaksi yang kompleks. Reaksi kompleks di sini artinya reaksinya panjang dan melibatkan banyak unsur. Oke, untuk cara aljabar kita tentukan dulu atom-atom yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut. Yang pertama ada atom K, kemudian ada atom C, kemudian ada atom O, ada atom Al, dan ada atom Cl. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan variabel masing-masing senyawa di sini. Untuk K2CO3 variabelnya A, selanjutnya B, ada C, dan ada D. Oke, untuk yang pertama yaitu unsur K. K sebelum reaksi di sini jumlahnya 2 dikalikan dengan variabelnya berarti 2A sama dengan D. Ya, selanjutnya untuk C di sini jumlahnya ada 1 dikalikan dengan variabel A sehingga menjadi A sama dengan C-nya di sini ada 3 dikali dengan variabelnya C berarti 3C. Kemudian untuk O di sebelah kiri tanda panah itu ada 3A sama dengan di sini ada 3 dikalikan dengan 3 berarti itu artinya ada 9O dikalikan dengan variabelnya yaitu C menjadi sehingga menjadi 9C. Kemudian untuk Al sebelum reaksi di sini jumlahnya ada 1 dikalikan variabelnya yaitu B sama dengan 2C. Terakhir untuk Cl di sini ada 3 dikalikan dengan B menjadi D. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya ada yang kita misalkan sama dengan 1. Nah, di sini yang paling banyak unsurnya yaitu adalah bisa K2CO3 bisa Al2CO3 3 kali. Nah, di sini kita misalkan C-nya sama dengan 1 guys. Oke, sehingga dari sini kita bisa menentukan untuk yang A, berarti A sama dengan 3 dikali 1 berarti A-nya sama dengan 3. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mencari untuk unsur K di 2A berarti 2 dikali 3 sama dengan D, itu artinya D-nya sama dengan 6. Oke, untuk yang B kita bisa mencarinya menggunakan ini, berarti B sama dengan 2 dikali 1 berarti B nya sama dengan 2.
Oke guys, berarti semua variabel sudah ketemu, sehingga di sini A-nya sama dengan 3. Oke, kita ganti variabel-variabelnya. Oke, A-nya di sini sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1, dan D-nya sama dengan 6. Oke guys, cukup mudah kan untuk penyetaraan reaksi kimia? Jika kalian ada pertanyaan seputar penyetaraan reaksi kimia, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Semangat belajar!